Halo everyone. Kembali lagi di channel Sinamut Podcast. Saatnya keluarkan unek-unekmu. Oke, aku Siti Anum Saizah. Pada podcast kali ini aku bakal bahas unek-unek dari teman-teman aku dari kalangan pekerja dan juga pelajar. Stay tune. 미쳐가는 나는 미쳐가네 미쳐가는 내게 미쳐가네. Hari ini aku kedatangan dua narasumber. Ini teman aku semua. Yang pertama ada Indrawati dari kalangan pelajar. Yang kedua ada teman aku Vian Ardianto dari kalangan pekerja. Podcast kali ini kita bakal bahas dampak pandemi COVID-19 dari sisi mereka berdua, yaitu pelajar dan juga pekerja gitu. Namun mohon maaf guys sebelumnya, karena podcast kali ini aku nggak bisa siaran langsung di studio tatap muka, tapi kita melalui telepon dulu karena kita sedang menerapkan social distancing sebagaimana pemerintah sedang terapkan agar dapat memutus mata rantai penyebaran virus tersebut. Jadi mohon maaf kalau ada audio-audio yang kurang enak didengar. Tapi aku bakal usahain kalau audionya tetap jelas. Aku juga udah ngomong sama teman aku kalau nanti jawab telepon di ruangan yang sepi gitu biar suaranya jelas. Oke, let's get to the point. Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia sedang digemparkan oleh wabah virus corona atau yang kita sebut COVID-19 ini. Wabah ini sangat mengkhawatirkan karena proses penularannya yang begitu mudah dan juga cepat, bisa melalui udara maupun cairan tubuh, dan dia bisa menular hanya karena sentuhan gitu loh guys. Ini sangat berbahaya, itu yang membuat virus ini sangat berbahaya. Oleh karena itu sekarang masyarakat dihimbau untuk mewanti-wanti dan selalu menjaga kesehatan serta kebersihan diri dengan baik. Wabah COVID-19 ini pertama kali terjadi di Wuhan, Cina. Tepatnya itu di pasar hewan dan seafood liar. Menurut sumber yang saya baca, bahwa korban pertama terjangkit pada tanggal 17 November 2019. Oke? Kalian tidak salah dengar. Cukup kaget kan? Ternyata dari 2019. Kita baru tahu di tahun 2020 bulan Februari kalau nggak salah ya. Maaf kalau saya salah. Jadi sudah sejak November 2019 virus itu telah menjangkit seseorang di Wuhan. Kemudian baru pada bulan Desember ada 60 orang yang teridentifikasi mereka terjangkit virus pneumonia gitu. Nah, setelah itu virus itu menginfeksi 168 negara, salah satunya di Indonesia. Nah, Indonesia yang dikenal dengan warganya yang santuy saat ini mulai khawatir guys, karena merasa virus ini sudah dekat dengannya gitu. Melihat bahwa orang Indonesia sudah ada 2 yang terkonfirmasi positif COVID-19. Orang Indonesia yang pertama kali terkena virus corona itu adalah seorang ibu dan anak yang memiliki riwayat perjalanan berkontak dengan warga Jepang. Setelah itu banyak sekali WNA maupun WNI yang keluar masuk di Indonesia, dan itu menyebabkan semakin cepatnya virus itu menyebar, dan akhirnya pada tanggal 9 April 2020 saat ini terkonfirmasi ada 3.293 orang yang positif. Wow, cepat sekali. Nah, oleh karena itu pemerintah menurut saya sudah gerak cepat dengan memberlakukan dan menggencarkan jargon-jargon ini kepada masyarakat. Apalagi yang lagi ngetren saat ini kalau bukan tagar di rumah aja. Kebijakan ini diharapkan dapat memutus rantai penularan COVID-19, karena dengan di rumah aja maka kita akan jauh dari kontak fisik
dengan orang-orang gitu guys. Nah, pemerintah juga menerapkan adanya belajar dari rumah, bekerja dari rumah, menutup tempat-tempat pariwisata, menutup pusat perbelanjaan, dan juga mulai menutup akses keluar masuk antar negara. Oke guys, jadi pertama aku bakal tanya-tanya dulu sama Indrawati, perwakilan dari pelajar yang aku mau tanya-tanyain. Aku mau tanya pendapat mereka bagaimana mereka dalam menghadapi pandemi ini. Oke. Langsung aja. Halo. Oke, udah masuk. Aku langsung masuk ke pertanyaan pertama aja gini ya. Jadi dengan adanya pandemi ini tuh dampak apa sih yang paling ngena banget di kalangan pelajar gitu? Ini aku jawab dari sisi gimana sekolahnya gitu ya. Oh iya, kalau dari sudut pandang aku sebagai pelajar sih, pandemi ini benar-benar bisa merubah semua susunan yang sudah dirancang gitu. Banyak acara yang jadi dibatalkan, ya bisa dilihat lah sekarang UN udah dihapus, padahal tinggal beberapa hari lagi. Terus ada penerapan belajar dari rumah juga. Sebenarnya itu juga keputusan yang baik sih di tengah wabah ini, ada untung ruginya juga. Kalau dari sisi aku ini yang sekarang kelas 3 untung bagi orang-orang yang memang dari awal menganggap UN itu tidak penting, karena dirasa nggak adil gitu. Nantinya akan muncul istilah keberuntungan. Dari UN kan nggak bisa mengindikasikan kalau siswa itu pintar atau bodoh. Kalau orang yang cukup uang kan bisa aja beli kunci jawaban. Banyak juga yang jual kunci jawaban kan. Belum lagi soal yang bocor. Ya kasihan itu kalau yang benar-benar serius belajar. Udah beli buku latihan, ikut tryout, bayar bimbel gitu. Iya ya. Di sisi lain juga kasihan soalnya beli buku paket, beli buku latihan, ikut tryout dan bayar bimbel itu juga nggak murah. Kalau sistem BDR itu aku rasa juga kurang efektif karena itu tidak semua orang bisa menjangkau itu. Kalau standar sampai perguruan tinggi ya 75% bisa. Tapi kalau anak SD kan banyak yang belum pakai HP. Nah jadinya semester ini malah kacau gimana ngajarnya kalau anak SD. Soalnya banyak juga yang belum kenal gawai gitu, apalagi aplikasi Google Classroom atau Zoom dan aplikasi kelas online lainnya. Banyak masyarakat kita juga yang belum menjangkau sampai hal itu, hal-hal dasar. Kalau misalnya diterapkan di siswa SD gitu ya, belum tentu orang tuanya juga mampu mengaplikasikan cara itu gitu. Maka dari itu Kak, aku ngerasa adanya wabah ini buat pembelajaran yang kita dapat itu nggak maksimal. Pingin ngulang semester ini rasanya. Ganjel banget sih kalau cuma tugas-tugas ya itu bisa kopas. Kalau semester itu ditambah besok setelah pandemi ini berakhir ada 1 bulan gitu buat memperdalam materi. Wow. Bisa jadi solusi sih ini, bisa jadi nanti ada pengurangan libur gitu ya, jadi ada waktu yang ditambah buat belajar, yang guru itu full ngasih materi dan pendalaman gitu ya. Pertanyaan kedua nih, tadi kan tentang keresahan di sistem belajarnya, sekarang kalau dampak karantina di sisi kamu ini sendiri gimana? Oh oke Kak, aku itu sama karantina bingung banget mau ngapain. Misal di rumah udah beres kerjaan rumah, udah selesaiin tugas gitu mau ngapain. Gabut banget, paling cuma mainan HP sama nonton TV gitu. Ada-ada cuma bingung, aku pengen produktif tapi ngapain. Gak ada ide ini buat, Gak ada kreativitas buat apa gitu? paling buat makanan. Tapi masa tiap kali aku buat makanan kan jatuhnya boros. Iya sih ya, aku juga sebenarnya gitu kayak kamu, mau keluar tapi males, kalau di dalam rumah terus juga bosen gitu ya. Berarti kamu nggak setuju dong dengan karantina sama hashtag di rumah aja gitu? Iya setuju, itu kan upaya yang udah bener gitu demi kebaikan kita juga kan. Cuma ya itu sih, kalau biasanya di sekolah ketemu temen dari pagi sampai sore, ini sekarang di rumah terus udah 3 minggu, nggak ada pemasukan nih. Iya, oke. Nih kamu ada saran atau ungkapan apa yang pengen kamu sampaikan untuk teman-teman kamu, untuk semua orang untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini? Ya kalau aku untuk saat ini nurut aja sama pemerintah. Kalau disuruh di rumah aja ya udah di rumah aja, nggak usah kemana-mana. Kasian yang rawat kalau kamu sakit-sakitan. Nah, iya bener tuh.
Menurut aja sih kuncinya kalau saat ini. Pasti kan pemerintah itu udah mengupayakan yang terbaik buat kita gitu. Ini demi kebaikan kita juga kok akhirnya kan. Nah, oke, makasih banget buat Mbak Indra yang udah mau meluangkan waktunya buat aku tanya-tanyain pendapatnya tentang bagaimana mengatasi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih banget, sampai jumpa lagi. Semoga tetap sehat-sehat saja. See you. Oke Kak, sama-sama. See you. Oke guys, sekarang aku mau lanjut ulik-ulik informasi terkait pandemi ini, pendapat-pendapat orang-orang. Kali ini dari sisi pekerja ya, langsung aja. Halo? Iya, halo. Oke, udah nyambung ya. Ya, Mas Fian, gimana kabarnya sekarang? Baik-baik. Masih terpantau sehat sih, alhamdulillah. Oke Mas, aku mau tanya-tanya ini terkait adanya pandemi COVID-19 dan kebijakan-kebijakan lainnya itu dari sudut pandang kamu sebagai seorang pekerja. Gimana tuh? Kalau dari sudut pandang aku sebagai seorang pekerja sih ya, sebenarnya aku takut sama itu virus. Apalagi kan aku kerjanya di tempat pembelanjaan yang rame, mau gak mau harus interaksi sama orang lain kan. Awal ada kasus itu sih, aku sebenarnya udah was-was banget. Bawaannya parno gitu kalau kerja. Walaupun sepi ya, tapi gimana ya? Kalau ada jejak gitu kan, kalau dari customer magang apa terus aku pegang nanti. Kan parno sendiri, itu juga kan tempatnya tempat umum gitu loh. Dilema ya? Iyalah, dilema banget. Kalau ada virus pengen banget libur, nggak usah kerja gitu lah. Kesel banget nggak dikasih libur juga. Dalam hati tuh kayak, wah gila ini bos, nggak cepet-cepet kasih libur apa? Oke, kerja di mana? Oh jangan gitu dong. Tapi itu jadi keresahan umum loh ya. Iya, semua orang kayaknya ngerasain itu. Nah, kalau dari dampaknya itu ke penjualan itu gimana? Semenjak ada virus itu sih ya mau gak mau omset penjualan turun. Dari pagi nih ya buka toko sampai malam tutup toko. Customer mah bisa dihitung. Ya maklum juga sih, kan orang-orang juga nggak berani keluar. Yang paling kelihatan ya itu omset bulanan turun drastis. Biasanya satu bulan itu dapat 20 sampai 40 juta. Ini 10 juta aja nggak sampai. Wow, itu jumlah yang lumayan banyak loh. Terus sekarang kan udah libur kan? Nah, itu gimana sekarang kehidupannya? Bisa diceritakan? Ini mah dilema banget. Maunya sih libur tapi digaji gitu, ada pemasukan. Tapi nggak mungkin kan? Iya, ini banyak dari teman-teman aku juga pada ngeluh. Kita dirumahkan, jadi nggak kerja terus nggak ada pemasukan. Untuk sih nggak kena PHK, tapi ya jadi nganggur gitu sekarang. Tapi ya kalau aku disuruh masuk kerja sekarang juga masih takut sih. Sampai aku sering mikir, ini virus gila bener, ampuh bener. Bisa bikin semua orang takut, porak-porandakan sistem. Hebat banget, gila. Iya bener. Kalau dari kamu nih, ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman rekan kerja maupun pekerja-pekerja lain gitu? Silahkan. Kalau aku sih sementara ini nuduh dulu. Buat para pekerja di rumah kan, kalian mending hemat pengeluaran deh. Jangan malah gunain kesempatan ini buat liburan, jalan-jalan. Ini tuh libur karena virus, bukan buat liburan gitu loh. Karena pemasukan juga berkurang kan, ya jangan boros-boros lah mending. Kalau biasanya makan di KFC, McD, Starbucks, ya sekarang mending terima dulu deh makan yang seadanya kayak tempe, sop, minumnya juga air putih gitu. Makan tempe sayur juga nggak bikin mati kok.
itu malah bisa bikin kita tambah sehat juga, tahan hidup lebih panjang sama uang yang kita miliki sekarang yang nipis kayak gini. Oke, terima kasih untuk Mas Fian yang udah meluangkan waktunya buat aku tanya-tanyain soal pandemi COVID-19 ini. Semoga selalu sehat dan jaga kesehatan terus ya. See you. Oh iya, sama-sama. Aku juga makasih ya. See you. Bye. Oke guys, jadi tadi itu hasil tanya-tanya aku dari dua narasumber, dari kalangan pelajar dan juga dari kalangan pekerja. Rata-rata emang begitu sih keresahan yang dirasakannya. Dari pelajar juga adanya penghapusan UN menguntungkan dan ada yang menganggap itu merugikan. Kalau dari pihak pekerja itu jelas-jelas menurunkan pemasukan mereka, ekonomi mereka jadi berkurang seperti itu. Untuk teman-temanku, untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, untuk warga-warga di luar negeri yang saat ini sedang merasakan adanya wabah virus corona, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat-sehat saja, tetap semangat, jangan putus asa. Ini hanya sementara kok. Besok akan kembali lagi, kita bisa beraktivitas seperti hari biasanya. Jadi jangan patah semangat, jangan putus asa, kita pasti bisa melawan virus ini bersama-sama. Terapkan apa yang udah dirancang oleh pemerintah, karena kali ini kita hanya bisa menurut gitu. Pemerintah sudah memberikan solusi, sudah mengupayakan yang terbaik buat kita, jadi kita turuti saja. Dan memang itu yang terbaik buat kita, demi kebaikan bersama dan untuk membunuh virus-virus tersebut. Oke guys, mungkin hanya itu dulu yang bisa aku obrolin karena keterbatasan ruang dan waktu. Jadi semoga kalian menikmati. See you, bye.